Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Armin Syah mengatakan penyidik telah menyita sejumlah dokumen dari kantor PT Hotel Indonesia Nature Jakarta Pusat. Di antaranya dokumen kontrak Build Operate Transfer BOT antara PT Hotel Indonesia Nature dan dengan PT Cipta Karya Bersama Indonesia dan Grand Indonesia. Yang jelas itu ada pembangunan di luar perjanjian. Nah, kemudian dibangun dan dijual. Tapi tidak ada pembayaran ke BUMN atau negara. Kata Amansyah di kantornya Jumat 19 Februari 2016, adapun pembangunan di luar kontrak yakni menara BCA setinggi 56 lantai dan Kempinski Residence dengan 57 lantai. Selain soal bangunan, ada beberapa hal dilakukan di luar kontrak. Di antaranya konvensi yang tidak sesuai, pendapat penjaminan hak guna bangunan, serta masa kontrak yang melebihi dari 30 tahun. Amansyah belum dapat menyebutkan kerugian negaranya. Komisaris PT Hotel Indonesia Nature, Mikhail Umbas, menceritakan kasus ini bermula saat kontrak BOT antara BUMN PT Hotel Indonesia Nature dengan Cipta Karya Bersama Indonesia dan Grand Indonesia pada 13 Mei 2004. Grand Indonesia diwajibkan membangun 4 objek bangunan fisik di atas lahan milik negara, diantaranya Hotel Bintang 5 seluas 42.815 meter persegi, satu luas 80 meter persegi, pusat pembelanjaan 2 seluas 90 meter persegi, dan fasilitas parkir seluas 1.075.000 meter persegi. Tapi sampai Maret 2009 ada tambahan bangunan 2 gedung yang tidak tercantum dalam perjanjian, kata Mikhail. Tim penyidik, kata Amansyah, akan segera memanggil pihak-pihak yang terkait dengan kontrak itu. Mau perusahaan siapa kek, tidak ada utusan yang jelas ada perbedaan antara kontrak dan pembangunan, tutur dia. Analisa hukum. Apabila terjadi pelanggaran kontrak, yaitu dipenuhinya isi kontrak, maka mekanisme penyelesaiannya dapat ditempuh seperti yang diatur dalam isi kontrak, karena kontrak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ini dapat dilihat pada UJK pada bab 10 yang mengatur tentang sanksi, di mana pasal 43 ayat 1 dan 2. Persoalan selama ini, pelanggaran janji selalu dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalam hal kontrak kerja, konstruksi untuk proyek yang dibiayai untuk negara, baik itu APBD dan APBN, di mana pelanggaran janji selalu dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 Ayat 1 yang menjelaskan unsur-unsurnya adalah perbuatan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kedua, merugikan keuangan negara atau perekonomian, menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Adapun solusi dari permasalahan mengenai kontrak hukum yang terjadi antara PT HMI dan juga PT Cipta Karya adalah akan ditempuh jalur negosiasi, yaitu pertemuan kedua belah pihak untuk mencapai atau sepakat tanpa melibatkan pihak lain. Namun apabila tidak berhasil, maka akan ditempuh jalur litigasi, yaitu pengadilan, dan merupakan upaya terakhir yang ditempuh apabila negosiasi tidak berhasil.